Ya, sebentar. Oke. Nah, Selamat pagi, Pak. Pagi, masuk. Iya. Saya duduk. Ini dengan siapa ya? Elvida, Pak. Oh, Elvida. Dari kelas berapa? Saya dari kelas 11 MIPA 1. Oh, sudah MIPA 1. Iya. Nah, Elvida. Sepertinya sebelumnya Bapak pernah melihat Elvida itu di SW-nya Ibu Ria, benar ya? Ada mengikuti lomba menarik? Iya sih, Pak. Kemarin. Elvida. Minggu kemarin, ya. Juara berapa? Alhamdulillah juara 1, Pak. Keren. Pertahankan ya. Kalau bisa ditingkatkan lagi untuk tingkat nasional itu lebih baik. Amin, Pak. Gimana rasanya dapat juara? Senang nih, Pak. Senang pencapaian diri bisa sampai mengikuti lomba, apalagi dapat juara 1. Oh. Oke. Bagus. Tadi Elvida habis masuk mata pelajaran siapa? Tadi habis pelajaran Bu Anam. Oh, Bu Ana. Ya, bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Gimana rasanya? Aduh, ya gitu, Pak. Susah. Iya. Oh ya, Bapak mau tanya terlebih dahulu kedatangan Elvida di sini apa ya? Saya punya masalah, Pak. Oh, oke. Masalah. Iya. Baik. Bapak mau tanya sebelumnya Elvida sudah pernah mengikuti kegiatan atau proses konseling atau belum? Belum sih, Pak. Ini baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Iya. Oke, pertama-tama Bapak mau tanya dulu, gimana menurut Elvida keadaan ruangan ini? Sejuk atau Nyaman sih, panas? Pak. Nyaman, ya. Baik. Oke, karena Elvida baru pertama mengikuti proses konseling, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit terkait proses konseling dan peran Bapak dalam konseling ini. Jadi proses konseling adalah proses di mana Bapak ini sebagai guru BK akan membantu Elvida atau mengarahkan Elvida untuk menyelesaikan permasalahan yang Elvida miliki. Nah, di mana di sini semua keputusan dan semua solusi itu ada di tangan Elvida. Berarti sampai sini? Iya, berarti. Oke. Nah, jadi dalam proses konseling ini, Elvida tentunya perlu menceritakan permasalahan Elvida miliki. Siap? Tapi saya masih ragu sih, Pak. Oke, baik. Bapak mengerti. Nah, untuk permasalahan Elvida ini sebenarnya perlu Elvida ketahui. Ketika Elvida menceritakan permasalahan ini dalam proses konseling ini, Bapak sebagai guru BK akan menyimpan rahasia Elvida. Artinya permasalahan Elvida ini tidak akan Bapak sebarluaskan ke siapapun. Jadi hanya Elvida dan Bapak saja yang mengetahui permasalahan Elvida. Mengerti? Oke, ada ditanyakan terkait proses konseling ini seperti apa? Kira-kira dari Elvida. Ada yang kurang jelas atau seperti apa? Tidak sih, Pak. Sudah jelas. Jika sudah jelas, baik. Untuk selanjutnya kita perlu membuat kesepakatan waktu. Kira-kira sebelum kita sepakati, Elvida punya kegiatan mendesak atau tidak? Tidak sih, Pak. Tidak ada. Iya, soalnya jadi saya juga. Oke. Ini Bapak tawarkan sekitar 45 menit, kira-kira cukup atau tidak? Saja sih, Pak. Oke, Iya. 45 menit ya. Nanti kita coba melakukan proses konseling ini. Jika lebih cepat lebih baik. Jika sampai 40 menit mungkin kita akan maksimalkan waktunya. Baik, jika Elvida sudah menyetujui terkait kontrak waktu yang akan kita lakukan, sebelum kita masuk ke dalam tahap inti, kira-kira Elvida
ada yang belum jelas atau seperti apa? Sudah sih Pak. Sudah siap berarti? Iya siap. Oke, baik. Oke, pertama-tama di sini Bapak perlu mengetahui permasalahan kamu seperti apa. Jadi coba Nak Elveda ceritakan dulu, seperti apa sih permasalahan yang Nak Elveda alami itu? Saya punya masalah waktu tidur pada malam hari sih Pak. Saya tidurnya larut-larut terus. Tidur larut malam. Emang kalau boleh Bapak tahu, apa sih kegiatan Nak Elveda sehingga aktivitas lah yang Nak Elveda lakukan sehingga Nak Elveda bisa tidur sampai larut malam itu apa? Saya mempunyai kebiasaan ini sih Pak, bermain sosmed dari malam hari. Oh, berarti bermain sosial media sampai larut malam? Iya, sampai larut malam. Itu oke, berarti dimulainya dari pulang sekolah. Mulai bermain sosial media itu mulai kapan? Ini sih Pak, kan pulang sekolah tuh jam 3. Nah, jam 3 tuh paling nanti kalau sampai rumah, saya istirahat dulu 1 jam. Jadi kan saya istirahat sampai jam 4. Nah, nanti jam 4 saya mandi. Mandi, habis mandi, udah rebahan di kamar. Terus daripada gak ngapa-ngapain kan mending main sosmed. Oke, baik. Nah, Elveda bermain sosial media sepulang sekolah, itu kira-kira orang tua Nak Elveda tahu tidak kebiasaan Elveda seperti ini? Tahu sih Pak, cuman ya biasa aja, orang tua yang nggak negur apa-apa sih Pak. Cuman kadang mengingatkan jangan lupa belajar. Kalau untuk sampai larut malam tahu tidak? Tidak. Oh iya, pantas ibu bapaknya tidak marah. Iya. Oke. Tadi Nak Elveda bilang dari pulang sekolah sampai larut malam, dan ibu bapak atau orang tua Nak Elveda meminta Nak Elveda jangan lupa belajar. Iya. Nah, kira-kira apakah ada waktu Nak Elveda untuk belajar pada malam hari itu? Pokoknya saya tuh menghabiskan waktu di malam hari itu ya untuk bermain handphone, buka sosmed. Oke, bermain sosial media sampai larut malam ya, dan tidak ada waktu untuk belajar. Iya. Bapak mau tanya lagi, kira-kira apa sih yang kamu lihat? Kenapa Nak Elveda bisa sampai bermain sosial media itu sampai larut malam? Ini sih Pak, saya lihat-lihat kayak Instagram, WhatsApp, TikTok, kayak gitu sih Pak. Iya. Apa yang Nak Elveda lihat? Ya itu tren-tren sekarang Pak, FYP. Oke, selanjutnya Bapak juga mau tanya, kira-kira apa sih yang Nak Elveda rasakan ketika bermain sosial media itu? Nah ini sih Pak yang jadi permasalahan saya. Ketika saya bermain HP sampai larut malam, buka sosmed sampai larut malam tuh saya merasa pusing, terus muncul atu mata Pak. Terus pas sekolah pada saat pembelajaran saya sulit untuk berkonsentrasi Pak. Terus kan sorenya saya juga harus latihan lari nih Pak. Itu saya tuh merasa kalau saya tuh capek banget. Itu sih Pak. Berarti juga berpengaruh pada, selain berpengaruh ketika pagi mengikuti sekolah, Iya. dan juga ketika mengikuti latihan lari ya, yang menjadi hobi Nak Elveda. Jadi setelah Nak Elveda tadi menceritakan dampak dari kebiasaan, Bapak mau tanya lagi, kira-kira menurut Nak Elveda lebih penting belajar atau bermain sosial media? Ya. Kalau lebih penting, ya pasti lebih penting belajar Pak. Oke, penting belajar ya. Oke, bagus. Nak Elveda di sini sudah mengatakan bahwa akan memungkinkan belajar daripada bermain sosial media. Iya. Nah, kira-kira setelah Nak Elveda sudah mengetahui nih dampak dari memiliki kebiasaan bermain sosial media, dan juga Nak Elveda juga tadi sudah mengatakan bahwa belajar artinya hal-hal lain
dari bermain sosial media itu lebih penting? Kira-kira nih, Bapak mau tanya, rencana Alveda ke depannya itu apa sih untuk mengurangi kebiasaan bermain sosial media? Ini sih Pak, rencana saya untuk kedepannya yang pasti saya ingin mengurangi kebiasaan saya bermain sosmed. Oke, bagus. Rencana Alveda ingin mengurangi kebiasaan bermain sosial media. Kira-kira menurut Alveda, apa sih yang akan Alveda lakukan untuk mengurangi kebiasaan bermain sosial media ini? Saya masih bingung sih Pak, aktivitas apa yang akan saya lakukan untuk mengurangi kebiasaan saya bermain sosmed. Oke, sebenarnya Alveda bisa loh mengurangi kebiasaan bermain sosial media ini dengan hal-hal yang Alveda senangi. Oh iya, saya kan hobinya menari nih Pak. Dan saya juga suka melihat tutorial-tutorial di Instagram, di TikTok seperti itu Pak. Nanti rencana kedepannya saya ini sih Pak ingin membuat tutorial tentang cara-cara menari dengan baik, teknik-tekniknya bagaimana. Kan teknik dalam menari itu kan banyak sekali kan Pak. Jadi saya akan membuat rencana itu sih Pak kedepannya. Oke, jadi setelah itu kira-kira apa yang akan Alveda lakukan? Ini sih Pak, kan tadi saya berencana untuk membuat tutorial di sosmed tentang gimana cara menari, dan saya ingin membuat rencana lagi agar saya bisa mengatur jadwal untuk waktu belajar saya dan untuk membuat putar menari. Bagus. Jadi saya akan membuat jadwal. Bagus sekali, bagus. Alveda juga selain membuat jadwal untuk menari, yaitu Alveda juga tadi akan membuat jadwal untuk waktu Alveda dalam belajar. Itu menurut Bapak sudah bagus. Jadi harapan Bapak Alveda bisa melakukan rencana yang Alveda sudah buat tadi. Jadi harapan Bapak ini tidak hanya jadi rencana Alveda, dan juga nanti bisa Alveda lakukan demi kebaikan Alveda. Oke, baik. Sekarang Bapak ingin merangkum dari awal tadi Alveda datang ke sini. Jadi Alveda datang ke sini tadi memiliki masalah bahwa Alveda ini belum bisa atau belum tahu cara untuk mengurangi kebiasaan bermain sosial media yang berdampak pada aktivitas sekolah Alveda dan juga aktivitas Alveda dalam hobi Alveda. Begitu? Oke. Lalu Alveda juga tadi sudah mengetahui baik dampak dari bermain sosial media itu, dan juga Alveda juga sudah mengetahui yang mana yang perlu diprioritaskan. Artinya Alveda tadi mengatakan bahwa lebih penting belajar, akhirnya lebih penting belajar daripada bermain sosial media. Dan juga di sini Alveda juga tadi sudah membuat rencana yang sangat bagus menurut Bapak. Artinya ini untuk kebaikan Alveda, yaitu membuat rencana atau membuat akan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan hobi atau kesenangan Alveda, dan juga tadi akan membuat jadwal untuk belajar, dan juga untuk membuat video tutorial menari. Nah, jadi dari Bapak bermain sosial media itu sebenarnya boleh saja. Artinya Alveda ini perlu memperhatikan waktu untuk bermain sosial medianya. Jadi Alveda juga sudah tahu yang mana diprioritaskan. Artinya lebih banyak untuk hal kesenangan Alveda dan juga waktu belajar dibandingkan bermain sosial media.
Jadi intinya boleh saja bermain sosial media, tetapi melihat waktu yang mana yang perlu diprioritaskan. Nanti Ya. sampai di sini kira-kira ada yang kita tanyakan lagi? Cukup sih Pak. Cukup. Ya. Oke, cukup ya. Terus jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, itu pesan dari Bapak kiranya Nayafeda bisa lakukan sesuai dengan apa yang Nayafeda cari. Baik, mungkin karena waktu kita juga sudah habis, Nayafeda juga sudah menemukan solusinya. Kedepannya tugas Nayafeda adalah menjalankan solusi dan rencana yang Nayafeda lakukan. Baik, jika sudah tidak ada yang Nayafeda tanyakan lagi, mungkin Bapak akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Nantinya jika Nayafeda ada masalah atau kendala, silakan saja hubungi Bapak. Kita akan membuat jadwal lagi untuk melakukan semua. Oke? Oke Pak. Baik, silakan. Nayafeda. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mari.